Ya, kita sudah lumayan banyak yang dibicarakan Pak di segmen 1, namun tentunya ini ada beberapa regulasi lagi yang juga perlu kita ketahui Pak, masih mengenai POJK nomor 27 tahun 2024. Ini ada ketentuan yang secara langsung mengatur bahwa dana nasabah kripto itu harus disimpan terpisah dari dana milik pedagang. Apa tujuan dari POJK ini Pak, dan bagaimana OJK memastikan pengawasannya ini ke depan? Ya, betul sekali. Jadi kami betul-betul sangat menekankan aspek ini dan kami tuangkan secara spesifik dalam ketentuan di POJK nomor 27 tahun 2024. Ketentuan ini tentu dirancang sebagai bentuk pelindungan kepada kepentingan konsumen agar juga turut menjaga kepercayaan mereka. Karena aset kripto yang dititipkan kepada para pedagang dengan dipisahkannya pencatatan maupun penempatan aset tersebut dari aset yang dimiliki oleh pedagang, maka kami akan menghadirkan kepastian pemisahan aset yang kemudian tidak menimbulkan bentuk-bentuk upaya penyalahgunaan aset oleh para pedagang aset keuangan digital dimaksud. Nah, tentu ini menjadi salah satu bentuk upaya pengaturan dan pengawasan yang kami hadirkan. Dan nanti pada saatnya ini dijalankan, kami akan memastikan tingkat kepatuhan atas upaya pemisahan aset tersebut melalui upaya pengawasan yang terintegrasi dan berdasarkan risk-based supervision. Artinya kami tentu akan melihat dari sisi aspek risiko yang ditimbulkan. Pengawasan kami tentu secara umum akan bersifat dua pendekatan. Ada yang kami lakukan secara langsung, nanti dari waktu ke waktu secara periodik akan dilakukan audit terhadap pemisahan aset nasabah dari aset pedagang dimaksud. Dan tentu in between sebelum itu dilakukan, kami juga melakukan pengawasan tidak langsung melalui mendapatkan laporan berkala dari para pedagang tentang keberadaan dan pemisahan aset nasabah. Demikian. Sekarang dengan adanya peningkatan dan juga adopsi dari kripto yang luar biasa signifikan, dan ini beberapa kali ya Pak dalam modern world ada bentuk investasi keuangan, transaksi keuangan yang sangat mudah diakses, tidak teregulasi, bisa diakses kapanpun melewati internet gitu dan lain-lain. Bahkan yang muda saja itu bisa belajar dengan cepat gitu ya. Bagaimana caranya untung dan bagaimana cara bertransaksi mengenai hal ini. Apakah ada ketakutan sendiri dalam hal cyber security, terutama terkait perlindungan aset digital dan kripto, dan apa langkah-langkah yang diambil oleh OJK untuk mengembangkan kerangka acuan cyber security yang lebih kuat lagi untuk sektor ini, Pak? Ya, betul sekali. Jadi aspek keamanan cyber ini memang menjadi ancaman yang nyata di dalam kegiatan yang terkait dengan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Mbak Safrina, kita semua tentu mencermati ancaman cyber dan bentuk penyalahgunaan aset melalui tindakan mengganggu ketahanan cyber ini terus terjadi. Tentu tidak hanya di aset kripto, tapi juga di industri keuangan secara keseluruhan. Nah, kami menyadari bahwa sifat kemungkinan ancaman cyber di aset kripto lebih besar lagi. Karena sifat aset ini yang bersifat global dan borderless, di mana peminat akan aset ini tentu tidak melulu hanya dari domestik, tapi memang secara global akan menjadi aset yang diminati untuk dimanfaatkan baik secara legal maupun melalui ancaman cyber tadi. Nah, tentu kami merespon ini dengan sangat fokus. Kami tuangkan berbagai ketentuan yang pada prinsipnya ingin menghadirkan tingkat ketahanan cyber dari para pelaku di ekosistem aset kripto nasional. Dan sebagai bentuk strategic foresight, kami juga sudah menyusun pedoman keamanan cyber khusus bagi para penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Nah, ini setidaknya pedoman ini akan menjadi bagaimana pelaksanaan dari peningkatan keamanan cyber dan sekaligus menghadirkan ketahanan cyber dari layanan yang mereka lakukan. Tentu pada akhirnya ini akan melindungi juga kepentingan konsumen yang mempercayakan penempatan asetnya ke para pedagang dimaksud. Di samping akan menimbulkan tingkat kepercayaan yang baik. Sehingga tentu kita harapkan semakin banyak yang konsumen yang meminati untuk memiliki aset kripto ini ke depannya. Dan kita akan mengembangkan pendekatan tetap berbasis risk-based supervision dalam pengawasan terhadap PAKD dalam aspek keamanan cyber ini. Kami juga memiliki pusat inovasi di OJK yang salah satu aspek yang kami eksplorasi bersama industri adalah bagaimana industri ini akan memiliki tingkat keamanan dan ketahanan cyber yang sangat baik. Oke, baik.
Bagaimana Anda melihat masa depan dari aset kripto, Pak? 5 tahun lagi, bagaimana juga Anda memastikan inovasinya ini bisa berjalan sekencang dengan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia untuk kripto? Baik, jadi kalau kami melihat mungkin momentum pertumbuhan signifikan kripto ini belum mencapai puncaknya. Outlook aset kripto dalam 5 tahun ke depan rasanya masih menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat signifikan. Tentu pandangan dan optimisme ini tidak hanya didasarkan pada dinamika di pasar domestik, tetapi juga pada sinyal-sinyal secara regional global yang terus menunjukkan bagaimana semakin matangnya industri aset ini, semakin adanya respon policy dari berbagai regulator dan otoritas di berbagai negara dalam mendukung pengembangan dan penguatan industri ini dan sebagainya. Nah, kami melihatnya misalnya saja banyak yurisdiksi yang sekarang sudah secara konkret mengatur aset kripto sebagai instrumen legal yang dapat dijadikan alternatif investasi. Kemudian ada juga berbagai use case tadi untuk memanfaatkan aset kripto dan misalnya saja tadi real world asset sebagai underlying-nya kemudian berkembang menjadi bentuk-bentuk tokenisasi ataupun aset kripto yang kemudian diminati untuk menjadi sarana investasi di satu sisi, kemudian menjadi sarana alternatif pendanaan bagi para entrepreneur dan inovator. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana sekarang institusi besar, bahkan para manajer investasi besar di dunia, yang sudah mulai secara firm masuk dan memiliki alternatif investasi aset kripto ini. Karena melihat tren potensi keuntungan yang dijanjikan di satu sisi, tapi di sisi lain juga sekaligus menjadi instrumen alternatif aset lindung nilai dari keragaman diversifikasi investasi yang mereka lakukan. Oke, baik. Kedepannya, Pak, kita ketahui juga kripto mungkin karena bentuknya sangat free from regulation. Ini harga sensitivitasnya, harga juga sangat sensitif ya Pak ya. Betul. Terhadap kebijakan luar negeri. Tidak ada yang menjadi ambang batasnya, tidak ada yang berusaha menakar harganya, ada sentimen dikit naik, ada apa dikit turun gitu ya. Volatilitasnya luar biasa, makanya juga mungkin sangat mudah untuk mau berspekulasi melalui kripto, meraih keuntungan dengan kripto, tapi juga sangat berbahaya jika tidak mengetahui atau tidak paham betul edukasi akan kripto. Manfaat dan juga risikonya. Nah, bagaimana OJK mengantisipasi risiko eksternal tersebut agar tidak berdampak besar terhadap investor retail Indonesia? Jadi tentang perlindungan investor ya Pak ya, tentunya. Jadi yang pertama tentu kami ingin betul-betul menghadirkan kelengkapan regulasi. Jadi yang tadi free from regulation mungkin terjadi di banyak negara lain, tentu di Indonesia bukan menjadi pilihan. Karena mandat dan amanah pengaturan ini ada di dalam level undang-undang, yaitu di Undang-Undang P2SK kita. Nah, jadi OJK tentu hadir dengan berbagai pengaturan, baik di tingkat POJK, pengaturan OJK sendiri, bahkan pengaturan pelaksanaannya dalam bentuk surat edaran di OJK. Apa yang ada di sana? Yang pertama tentu kami menyatakan akan ada kerangka pengawasan yang berbasis risiko yang hadir. Artinya konsumen tidak usah khawatir karena OJK akan hadir untuk mengawasi agar praktek penyimpanan aset tadi dipisahkan misalnya, pelaksanaan perdagangan oleh pedagang juga mengikuti aturan main yang ada dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kami akan terus mendorong hadirnya transparansi informasi yang menunjukkan perkembangan dari underlying akan aset kripto dimaksud. Ini juga sebagai bentuk dari pelindungan konsumen. Kami bahkan menghadirkan apa yang kita sebut secara reguler 3 bulan akan ada evaluasi terhadap daftar aset keuangan digital atau aset kripto yang dapat diperdagangkan. Jadi harus memenuhi kriteria transparansi yang mencukupi, tingkat likuiditas yang mencukupi untuk aset tersebut dapat dikenalkan kepada publik untuk dilakukan transaksinya. Dan tentu tadi menarik yang disampaikan, kita akan terus melakukan kegiatan literasi dan edukasi finansial dan digital ini kepada masyarakat kita. Jadi risiko volatilitas, tingkat pemahaman aset kripto yang memang tidak mudah ini kita imbangi terus dengan hadirnya literasi, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat. Dan terakhir kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan tentu tidak boleh terlepas dan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh otoritas di negara-negara yang lain. Karenanya OJK akan terus melakukan sinergi dan tergabung
di dalam organisasi-organisasi otoritas regional dan global. Ini masih related tuh ke lonjakan ya Pak, dan juga kejatuhan harga kripto akibat sentimen-sentimen yang ada dari dunia ya Pak ya. Bagaimana OJK mempersiapkan ekosistem kripto Indonesia. Jadi ekosistemnya ya Pak ya, bukan mengenai kripto, karena kripto ya it's something that we cannot regulate kan ya. Jadi maksudnya memang lebih pada kesiapan dari nasabah yang ada di Indonesia. Betul. Lalu payung-payung hukum yang ada. Seluruh ekosistem ini lebih resilient dan tidak mudah terombang-ambing oleh sentimen-sentimen yang ada domestik maupun global. Baik, tentu yang pertama tadi pengaturan kami hadirkan bagaimana menerapkan standar governance. Artinya tata kelola akan activity dan kelembagaannya kita pastikan memadai secara tata kelola yang baik. Lalu kita hadirkan transparansi, terutama untuk aset kripto domestik yang sumber atau underlying awalnya adalah tokenisasi atas real world asset tadi. Dari waktu ke waktu progres perkembangan dari underlyingnya kita harapkan dipublikasikan secara terbuka kepada publik konsumen. Kemudian kita tentu juga akan menguatkan infrastruktur. Jadi infrastruktur pasar ini akan kita kuatkan baik dalam bentuk layanannya maupun terutama mekanisme yang semakin memudahkan konsumen untuk secara transparan memahami tingkat risiko di balik memiliki atau tidak memiliki satu aset kripto tertentu. Lalu tentu kami juga akan terus memantau berbagai sentimen dan respon kebijakan yang ada di regional dan global. Dan kami dalam hal ini juga terus berkoordinasi dengan berbagai institusi dan otoritas jenis di domestik, misalnya PPATK, untuk mencegah pemanfaatan kripto untuk aliran dana yang ilegal. Kami juga akan terus dekat dengan para akademisi untuk menguji tingkat pengaturan yang memadai di ekosistem ini. Dan terakhir sekali lagi kami punya tools berupa regulatory sandbox. Jadi untuk hal baru, inovasi baru, kita mungkin akan melakukan dulu uji coba dan simulasinya di dalam lingkungan terbatas di dalam sandbox OJK tersebut. Dan kami punya pusat inovasi di OJK yang menjadi sarana bertemunya berbagai kepentingan dari pelaku sendiri, dari akademisi, kemudian masyarakat konsumen, dan tentu media juga kami libatkan agar apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di industri baru ini dengan mudah kemudian tersebar dan dapat dipahami secara meluas di publik masyarakat kita. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan juga memang sebenarnya kalau berbicara mengenai kripto ini something that regulation institution have to regulate, padahal itu sesuatu yang dibuat agar terbebas dari regulasi. Betul. Tapi sesuai dengan tadi yang disampaikan, kayak mandat yang sudah disampaikan dari Undang-Undang P2SK adalah tetap menjaga nasabah dan perlindungan yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia untuk dengan berinvestasi dengan aman ya, instrumen-instrumen yang aman. Tidak terkecuali tidak hanya kripto ya Pak ya. Betul. Ya, baik. Ini menarik sekali Pak, tapi kita tentunya masih akan mendengar update-update selanjutnya. Jadi mungkin ini bukan terakhir kalinya Pak berbicara dengan CNBC mengenai kripto. Kita masih akan terus mendengar update selanjutnya mengenai hal ini. Tapi tentunya all the best Pak atas pencanangan regulatory sandbox-nya, dan kita harapkan implementasi regulasi dapat berjalan dengan baik Pak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sehat selalu juga Pak Hasan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas di CNBC Indonesia. Dan